Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang gelombang cahaya tambah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aliman Gunawan, absen 17, dan teman saya Adelia Indonesia Deputi, absen 1. Saya Zara Inovianti, absen 28. Dan di sini kita akan membahas gelombang cahaya tampak dan apa saja sih yang akan dibahas. Nah, yang akan dibahas adalah definisi dan tokoh penemu, tren dan panjang gelombang, mekanisme terjadinya cahaya sinar, yang keempat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kelima simpulan, dan yang terakhir kata pustaka. Nah, oke, next kita lanjut ke definisi. Nah, teman-teman semua ada yang tahu kan nih apa itu cahaya tampak? Nah, cahaya tampak adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita dan dengan memiliki panjang frekuensi sepanjang 430 sampai 770 kHz dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Dan cahaya tampak ini memiliki warna, diantaranya merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu, atau bisa disebut juga dengan pelangi yaitu Meiji Hibini. Dan untuk frekuensi dan panjang gelombang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya akan ada tokoh penemu. Nah, ini merupakan tokoh penemu dari cahaya tampak, yaitu Roger Bacon. Dan pada era ke-13, Roger Bacon mengemukakan bahwa teori pelangi dihasilkan dari proses yang sama dengan lewatnya cahaya pada beling atau kristal. Dan dia orang pertama kali yang melihat spektrum dalam kelas dan lain. Berikutnya akan ada penemu-penemu lainnya yang akan dijelaskan oleh dia. Nah, penemu selanjutnya adalah Isaac Newton yang berasal dari Inggris. Pada era ke-17, Isaac Newton menemukan bahwa prisma sanggup menguraikan dan menyatukan cahaya putih. Newton mengemukakan fenomena tersebut ke dalam bukunya yang berjudul Optics. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan kata spektrum yang dalam bahasa Latin berarti penampakan dikala mendeskripsikan equal eksperimen optiknya pada tahun 1671. Kemudian ada Christian Huygens yang berasal dari Belanda. Pada 1690 beliau mengemukakan bahwa cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik karena sifat-sifat cahaya mirip dengan sifat-sifat gelombang bunyi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Tokoh yang selanjutnya adalah Michael Faraday. Pada tahun 1845, ia mengemukakan bahwa bidang polarisasi cahaya dapat berputar ketika menghadapi medan magnet yang cukup kuat dengan medium yang transparan, atau bisa kita sebut dengan rotasi Faraday. Nah, ini tuh menjadi bukti bahwa cahaya berkaitan dengan elektronegatisme. Nah, sehingga pada tahun 1847 cahaya dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah getaran elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang merambat tanpa medium. Selanjutnya ada Clerk Maxwell. Clerk Maxwell ini berpendapat bahwa rambatan gelombang elektromagnetik bergerak merambat dengan kecepatan yang konstan. Artinya kecepatannya itu bakalan sama seperti kecepatan yang sebelumnya diukur. Nah, sehingga pada tahun 1862 ia menyimpulkan bahwa cahaya adalah salah satu radiasi elektromagnetik. Oke, untuk penemu-penemu dan tokoh-tokoh yang lainnya sudah dikemukakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang spektrum dan range gelombang cahaya tampak. Seperti yang bisa kalian lihat, spektrum dan gelombang cahaya tampak, yang pertama ada frekuensinya itu berada di tengah-tengah. Jadi semua gelombang cahaya tampak ini berada di tengah-tengah. Begitu pula dengan panjang gelombangnya, yaitu kisaran 0,5 kali 10 pangkat minus 6, dan berada di tengah-tengah dari gelombang lain juga nih. Dan selanjutnya, dan berapa saja sih panjang gelombang dan frekuensi dari cahaya tampak ini? Nah, seperti yang saya ulangi dan saya jelaskan di awal, cahaya tampak ini memiliki berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan untuk panjang gelombangnya yang paling panjang ada di cahaya merah nih, yaitu 620 sampai 750 nanometer. Sedangkan untuk yang terpendek ada di cahaya ungu, yaitu 380 sampai 450 nanometer.
Dan kebalikannya nih kalau frekuensi itu yang ungu nih yang paling panjang, sedangkan untuk warna merah itu paling pendek, yaitu frekuensi yang ungu kisaran 668 sampai 789 kHz, sedangkan warna merah 400 sampai 480 kHz. Dan untuk yang lainnya bisa kalian stop dulu videonya dan bisa lihat sendiri di sini. Oke, selanjutnya akan ada mekanisme terjadinya sinar nih. Untuk mekanismenya ini akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya ada mekanisme terjadinya sinar. Nah, umumnya sifat sinar itu ada 3. Dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Nah, contoh simpelnya itu seperti ini. Ketika kalian menembakkan cahaya putih ke sebuah prisma, maka cahaya itu akan diuraikan menjadi beberapa warna yang kita sebut dengan magiclohidinium. Ada 7 warna. Nah, kenapa kita bisa melihat kok warnanya ada 7 sih? Karena panjang gelombang yang dipantulkan itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Hanifan tadi. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat kenapa warna pelangi juga ada magiclohidinium. Sama halnya seperti prisma tadi, cahaya matahari akan dipantulkan oleh butiran air hujan dan akan dibiaskan. Setelah dibiaskan akan dipantulkan panjang gelombangnya, kemudian akan ditangkap oleh mata kita, sehingga kita dapat melihat beberapa warna pelangi tersebut. Sama seperti halnya kenapa kita bisa melihat kok warna daun hijau, kok warna meja coklat. Karena kenapa daun warnanya hijau? Karena yang dipantulkan oleh daun itu memiliki panjang gelombang berkisar 534 sampai 545 nanometer, sehingga yang kita terima adalah warna hijau. Oke, selanjutnya akan ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nih. Ada apa aja nih, Lia? Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari cahaya tampak ada 5. Yang pertama spektrofotometer, yang kedua serat optik, laser, mata, dan juga lampu lalu lintas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme cara kerja spektrofotometer. Sebelumnya, mengutip dari Cranes J. tahun 2009, spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau adsorbans, suatu sampel yang akan diuji sebagai fungsi panjang gelombang. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menonton video berikut. Kemudian masukkan sampel ke dalam kupet sampai tanda batas pada kupet. Setelah itu bersihkan bagian bening dengan menggunakan tisu. Jangan memegang bagian bening pada kupet. Tampilan seperti ini. Kemudian atur absorbansi yang akan digunakan dengan memencet go to well. Kemudian misalnya absorbansinya 700. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah tertera absorbansinya. Dan masukkan kupet ke dalam spektrofotometer di tempat sampel. Kemudian tekan auto zero. Nih, hasilnya udah tertera pada layar display. Kemudian ganti kupet yang berisi Aquades dengan larutan sampel. Ini hasil yang tertera pada layar display. Kemudian tekan start dan tunggu beberapa menit sampai kurvanya terbentuk. Ini gambar hasil panjang gelombang yang tertera pada display. Kemudian untuk melihat nilai absorbansi yang paling tinggi cukup menekan trik yaitu pada F2. Kemudian nilai absorbansinya akan terlihat. Setelah spektrofotometer digunakan dan kupet sudah dikeluarkan dari alat,
Langkah selanjutnya yaitu matikan alat dengan menekan tombol on off yang ada di belakang alat spektrofotometer itu sendiri. Bersihkan kupet yang sudah digunakan. Sampelnya dibuang ke wadah yang sudah disediakan. Kemudian bersihkan dengan Aquades, kocok sebanyak lakukan sebanyak 3 kali sampai kupet benar-benar bersih. Setelah itu simpan kupet pada tempat semula. Seperti yang kita lihat sebelumnya pada video, prinsip kerja spektrofotometer adalah bila cahaya baik monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium yang homogen, sebagian dari sinar akan dipantulkan dan sebagian akan diserap dalam medium itu dan sisanya akan diteruskan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan sekarang apa itu gelombang cahaya tampak? Nah, kalau udah tahu, kalau belum tahu bisa tanyakan nanti nih di komen. Oke, kalau udah tahu juga saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu gelombang cahaya tambak adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh indera penglihatan kita nih. Cahaya tambak juga secara alamiah bisa terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu dari cahaya matahari lalu ke atmosfer dan terakhir ke indera penglihatan. Kemudian untuk aplikasinya bisa kita lihat dalam fenomena kehidupan sehari-hari seperti cahaya matahari, atau bisa kita lihat juga dalam alat seperti laser, spektrofotometer, optik dan lampu. Dan mungkin ada daftar pustaka yang kami gunakan. Dari yang pertama, kita memiliki 4 daftar pustaka. Kalau yang mau daftar pustakanya bisa chat via WhatsApp. Oke, dan yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila kesalahan, dan tekankan sekali lagi bila ada yang ditanyakan atau masih bingung boleh ditanyakan di komen bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.